Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, kita dari kelompok A akan mencoba praktek bagaimana menerapkan coaching. Di sini saya sebagai pengamat dan sekaligus sebagai moderator. Untuk coaching yang pertama ini akan dilakukan oleh Ibu Iduri ya, Ibu Iduri dan Pak Aruf ya. Eh, Silakan Bu Widuri dan Pak Aruf, saya sebagai pengamat. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Aruf. Bagaimana kabarnya Waalaikum- hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin Pak Aruf itu menghubungi saya gitu ya, mau ngajak berbagi, ketemu gitu. Nah, apa Pak yang ingin dibicarakan siang hari ini? Iya Bu, saya hari ini mau berbicara mengenai kendala saya dalam melaksanakan pembelajaran PJOK ya Bu ya. Nah, jadi siswa saya itu Bu dalam belajar agak malas Bu dalam bergerak. Jadi mereka itu ya, seperti tidak ada minat, tidak ada motivasi. Jadi maunya ya saya bingung. Jadi kalau diajak ke lapangan itu eh, banyak yang malas, banyak yang tidak Oke. antusias, tidak tidak menyerahkan dirinya secara utuh seperti gelas kosong gitu kan. Jadi saya bingung untuk mengisi gelas kosong itu karena mereka pun tidak membuka diri untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Oke. Aduh, maaf. Oke, jadi Pak Aruf ini ya, murid-murid di kelas Pak Aruf itu kurang minat, kurang motivasi gitu ya dalam belajar PJOK gitu ya Pak ya? Iya, nah Iya jadi benar Bu. apa sih jadi apa Pak Aruf yang ingin Pak Aruf dapatkan setelah pembicaraan kita siang hari ini? Saya ingin mendapatkan salah satunya adalah bagaimana sih berdasarkan pengalaman Ibu sembari saya bisa meyakinkan diri saya untuk kembali ya termotivasi agar saya dapat juga memberikan motivasi untuk murid-murid saya sehingga murid saya itu benar-benar ikhlas dan uh, merasa penting untuk bergerak untuk melakukan pembelajaran PJOK itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, baik. Nah, jadi di sini Pak Aruf tuh menginginkan gitu ya anak-anaknya tuh termotivasi dalam belajar PJOK ya, mereka mau bergerak, mau mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya seperti itu ya, Pak ya. Oke. Nah, Iya, oke baik. Nah, tadi Pak Aruf mengatakan kalau anak-anak di kelas Pak Aruf itu dalam kondisi malas bergerak gitu ya. Nah, bisa Pak Aruf ceritakan malas bergerak ini yang seperti apa gitu Pak maksudnya? Tolong dideskripsikan lebih lanjut. jadi begini Bu, mereka ini kan tidak semua kelas ya Bu. Jadi ada sebagian kelas karena kan kelas kami ini banyak ada dibagi-bagi berdasarkan mesin kecerdasan. Jadi ada yang iptek, ada yang imtak. Jadi ada juga yang reguler. Nah, kalau yang Iya. kelas reguler ini kebetulan mereka tanpa saya komandoin, tanpa saya gerakkan pun mereka otomatis suka dengan pelajaran PJOK. Nah, tapi kendalanya yang kelas iptek ini Bu, yang mayoritas memang tidak kinestetik gaya belajarnya. Mereka ini cenderung lebih suka dengan pelajaran yang bersifatnya eksak itu yang 4 mapel itu Bu. Kalau untuk PJOK ini sulit sekali bergerak. Jadi termasuk saya itu antusiasnya itu mulai dari baris berbaris agak lambat Bu. Dia ganti baju itu aja makan waktu 15 menit. Nah, Oh, lama sekali ganti baju. Saya sampai kesel nunggu. Padahal kan salah satu poin penilaian sikap yang saya ambil untuk pelajaran saya itu adalah ya. kedisiplinan. Jadi
bagaimana mereka cepat eh, dalam berganti pakaian, walaupun kita tahu kendalanya memang keterbatasan ruang ganti baju yang karena yang Mm. olahraga kan banyak, bukan hanya kelas saya, ada 4 kelas. Cuman kalau kok nggak bisa kayak itu, kalau kelas lain bisa cepat. Nah, kenapa kelas mereka ini kayak lama sekali ganti baju. Sekalipun Iya. baris, mukanya tuh kayak merengut, ah panas ini, ah capek ini. Wah, bapak ini lagi marah-marah. Mas. Padahal saya udah berusaha belajar untuk tidak marah-marah, Bu. Sudah full Iya. senyum. Giliran senyum-senyum, katanya bapak ini tebar pesona terus kayak gitu, Bu. Waduh. Ya, kira-kira seperti itulah, Bu. Heeh. Oke, jadi tidak di semua kelas gitu ya Pak ya. Jadi ada banyak kelas yang Pak Aruf ajarkan. Nah, masalah ini Bapak temui untuk kelas IPTEK gitu ya. Di mana Iya, anak-anaknya itu untuk pelajaran olahraga ini agak ya malas bergerak kata Bapak tadi ya. Dari segi mhm, kedisiplinan pun mereka kurang gitu ya, ganti bajunya lama gitu. Padahal kalau di kelas lain itu serba cepat gitu ya Pak ya. Kenapa di iya. kelas satu ini berbeda sendiri gitu. Oke. Nah, menurut pengamatan Pak Aruf ini, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu malas bergerak? Yang pertama, Bu, mereka itu memang sudah ditanamkan, Bu. Sudah ditanamkan, mungkin oleh orang tuanya atau gurunya termasuk wali-wali kelasnya. Jadi mereka menganggap, yang penting itu hanya 4 mapel itu. Karena Oh, orientasi sekarang anak yang, generasi yang sekarang, mereka hanya orientasinya pada nilai, bukan pada iya, kecakapan, untuk masa depan, untuk apa namanya, bisa bagaimana dalam kehidupan dia bisa mengambil nilai-nilai yang ada terkandung di dalam mapel PJOK itu. Padahal, bisa kita lihat, mapel PJOK ini ya penting karena, bagaimanapun, PJOK ini merangsang anak-anak untuk mau bergerak. Nah, kalau dia mau bergerak itu kan sudah salah satu keberhasilan. Jadi kalau anak betul. bergerak kami berhasil, Bu, bukan anak bisa main voli atau main sepak bola kami berhasil enggak. Dia mau bergerak itu sudah keberhasilan. Bisa kita lihat Oh, kan orang-orang di luar sana aja eh, mungkin waktu sekolah malas bergerak, waktu sudah besar kan akhirnya dipaksa untuk olahraga biar sehat, biar enggak kolesterol ya kan. mm. Heeh. Itu Bu Widuri. Oke Pak, jadi menurut pengamatan Pak Aruf nih, anak-anak itu menganggapnya pelajaran PJOK ini tidak penting gitu ya Pak ya, hanya pelajaran eksak yang seperti matematika, IPA gitu ya yang penting, sehingga mereka memfokuskan di sana gitu ya Pak. Iya benar Bu Widuri. Iya, padahal padahal, semua pelajaran itu sama-sama penting gitu ya, Pak, ya. Jadi Iya, kenapa gitu yang PJOK ini, sedikit dilupakan gitu sama anak-anaknya. iya. Oke. Nah, sejauh ini gitu, apa yang sudah Pak Aruf lakukan untuk mengatasi anak-anak yang malas bergerak di kelas, IPTEK ini, Pak? Sejauh ini Bu, saya kan, mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya. jadi sudah saya mulai peta-petakan yang mana anak-anak yang auditori, yang mana kinestetik, yang Mhm. mana, audiovisual. Jadi sudah mulai saya peta-petakan dan saya pun dalam pengambilan nilai, tidak terlalu mengedepankan praktik, Bu. Tetap saya berikan penayangan video kalau ada kesempatan di Iya. kelas, juga di grup kelasnya di WA itu saya share video-video yang kemarin pandemi kan pakai ini Bu, semuanya pakai PJJ kan, saya share Iya. gerak-gerakannya. Nah, ada juga saya tampilkan demonstrasi yang saya sendiri melakukan, jadi tidak hanya saya menyuruh, Mmm. tapi saya memang tampil. Uh, jadi benar-benar menjadi contoh. Tapi pada akhirnya saya sudah berusaha untuk bagaimana anak yang tidak bisa praktik, paling tidak dia bisa menjelaskan. Anak yang tidak Iya. bisa menjelaskan, paling tidak dia bisa membuat video praktik hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi sudah banyak cara yang saya lakukan dalam pengambilan Mhm. penilaian. Ada praktik, ada dia menjelaskan dengan gaya belajarnya dia, dengan bahasanya, dengan struktur kalimat yang dia rangkai sendiri.
Ada juga melalui teknologi, bisa lewat Instagram, suruh mengetek nama saya. Jadi Ya, sudah sangat banyak saya rasa. Cuman itu tadi Bu, kendalanya waktu benar-benar pembelajaran di real dilakukan di lapangan agak kurang minat gitu Bu. mm-mm. Oke. Oke, jadi gitu ya Pak ya, sudah banyak gitu usaha yang Pak Aruf coba lakukan, mulai dari membagi ada pelajaran teori, kemudian praktek ya Pak ya, jadi sudah divariasikan gitu. Pak Aruf juga mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan minat, bahkan anak gitu ya. Kemudian juga Pak Aruf mencontohkan secara langsung gitu ya Pak ya, sehingga anak-anak itu tidak bosan gitu kan, ada pilihan-pilihan dalam pembelajaran seperti itu. Oke, nah Pak Aruf, kalau misalnya nih tadi kondisi yang terjadi di lapangan ya yang Bapak temui, permasalahan di kelas yang Bapak ajar gitu ya. Kalau misalnya menurut Pak Aruf, bagaimana sih kondisi idealnya gitu anak-anak dalam belajar PJOK ini sehingga dikatakan berhasil gitu dalam pelajarannya? Bisa Eh, diceritakan Pak? Ya, Kalau menurut saya Bu, ini yang saya pegang teguh dari awal saya mengajar sampai sekarang. ya. Semua anak itu memiliki kesempatan yang sama. Mm-mm. Jadi saya selalu tanamkan kepada anak-anak bagaimana mereka walaupun mereka tidak bisa, tidak mengetahui atau tidak mampu atau kurang percaya diri, selalu tanamkan di hati dan juga pikiran mereka, saya coba. Itu di awal pembelajaran sudah saya sampaikan berupa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Eh, Jangan pernah kalian bicara saya tidak bisa atau tidak bisa Bu kalau bahasa Palembang ya. Nah, jadi harus Iya. saya coba walaupun saya tidak bisa. Saya pengennya kayak gitu Bu. Itu kondisi ideal bagi Mm-mm. saya. Karena saya tidak mencari atlet. Saya hanya mencari bagaimana anak memahami konsep gerak, apa kemudian pentingnya kesehatan, kayak gitu aja sekolah itu. Oke, baik, Pak. Jadi ibarat pepatah itu jangan kalah sebelum berperang gitu ya, Pak ya? Iya Bu. Iya, oke. Jadi jangan dulu mudah berkata, nggak bisa nih, saya nggak mampu gitu. Tapi coba dulu, namanya belum dicoba kan, Pak ya? Mana tahu bisa atau tidaknya gitu ya, Pak ya? Iya Bu. Oke, apalagi kata Pak Aruf tadi, Pak Aruf bukan mencari atlet, ya beda. Kalau misalnya atlet kan ya pasti harus semuanya perfect gitu, sempurna ya. Tapi di sini yang penting bagaimana anak-anak itu bisa tahu pentingnya kesehatan gitu ya Pak. Oke, luar biasa. Oke nih Pak, kalau yang kondisi yang Bapak katakan tadi gitu ya, itu merupakan kondisi ideal, misalnya di nilainya skala 1 sampai 10 itu nilai sempurna gitu ya Pak ya, skala 10. Nah, bagaimana ini kondisi murid-murid Bapak yang di kelas IPTEK ini di level berapa tuh Pak? Kalau di iptek itu Bu, levelnya level 5 Bu. Level 5, oke. Level 5, oke. Jadi masih rendah gitu ya Pak ya di level 5. Iya benar. Iya, nah kalau misalnya untuk mencapai level 10 mungkin agak sulit gitu ya Pak ya kalau langsung sekejap dari 5 mau ke 10 gitu. Nah, Bapak Aruf ini ingin melihat anak-anak itu mencapai kondisi di level berapa Pak? Kalau saya inginnya anak itu idealnya ada di 8 atau 9 lah, nggak mesti 10 pun nggak apa-apa. Yang penting udah di level 8 atau 9 lah. Oke, luar biasa. Jadi 89 itu udah bagus gitu ya Pak, udah maksimal gitu ya di level Iya Bu. begitu. Oke. Nah, jadi apa sih yang mau Pak Aruf lakukan gitu biar anak-anaknya itu bisa mencapai level 8 atau level 9 itu? Yang saya lakukan sebenarnya kayak gini. Saya sih udah merencanakan ini Bu, kayak mana, Ya. bagaimana mereka ini mencapai level itu sesuai kondisi ideal yang saya inginkan berdasarkan tujuan pembelajaran ya kan. Mm-mm. Saya selalu memberikan sebenarnya sudah masuk dalam ini sih pembelajaran yang sosial emosional ini kan. Saya baru Ya. terapkan juga, baru mencoba. Jadi setiap pembelajaran pemanasannya itu saya ganti Bu. Jadi kalau yang gaya lama
paradigma lama PJOK itu kan selalu lari keliling lapangan. Nah, jadi anak-anak itu mendengar lari keliling lapangan itu mulai, waduh, lari lagi, ya, Iya. pemanasan lagi segala macam. Apalagi yang cewek-cewek itu kan takut bedaknya luntur kan. Nah, kalau yang Mm-mm. laki-laki mah cepat, dia pengen cepat selesai kan, main bola kayak gitu. Iya. Jadi saya ganti sekarang Bu, bagaimana setiap pemanasan itu selalu menggunakan games. Nah, bisa dengan bola, bisa dengan badan mereka sendiri, bisa dengan media yang lain. Jadi seandainya untuk pemanasan gerakan lari, ya saya Mm-mm. ganti dengan permainan, misalnya kucing menangkap tikus, ya kayak itu kan, elang menangkap kucing, misal kayak gitu, Bu. Jadi yang penting ada Mm-mm. lari-larinya kayak itu, Bu. Jadi enggak mesti Betul, betul. harus lari keliling lapangan. Dengan permainan itu pun mereka udah mempraktekkan lari untuk memacu jantungnya meningkat detaknya biar mereka siap melakukan gerakan yang selanjutnya. Iya. Oke, ya luar biasa itu ya sudah banyak yang Pak Aruf lakukan gitu ya, rencana yang ingin Pak Aruf lakukan. Oke, mulai dari menerapkan games di awal pelajaran gitu ya, biar anak-anak tidak bosan, kayak permainan kucing dan tikus tadi, kan secara tidak langsung itu juga termasuk olahraga gitu ya Pak ya, permainan kucing dan tikus ada berlarinya kan, otomatis juga berkeringat, itu juga termasuk olahraga, betul. Kemudian Pak Aruf tadi juga mengatakan ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu ya Pak, jadi divariasikan pembelajarannya gitu. Oke, bagus sekali Pak. Adakah rencana lain gitu ya Pak, selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, untuk mengatasi anak-anak yang malas bergerak ini gitu? eh Rencana lain sebenarnya kayak gini, Bu. Saya ingin eh sebenarnya sudah saya lakukan tapi mungkin belum maksimal ya. Jadi saya ingin setelah saya petahkan kemampuan belajar anak dengan pembelajaran diagnostik atau diagnostik awal, saya itu ingin membersamai anak-anak memang yang kurang untuk bergerak ini, kurang minatnya, termasuk kurang Mhm. rasa keikhlasannya membuka diri, itu akan lebih saya perhatikan dibanding anak-anak yang memang mereka memang antusias. Saya akan lebih lebih condong kepada mereka dalam pembelajaran, sehingga mereka akan, oh bapak ini ternyata memperhatikan saya ya. Nah, dan saya mulai Iya. masuk ke sana, saya dekati dulu personalnya, saya berikan dia pengertian-pengertian, sehingga dia belajar itu, oh ternyata saya ini belajar PJOK ini nggak serem ya, karena ada sebagian yang Mhm. memang anak mama lah, dalam tanda kutip ya Bu, yang memang Iya, nggak pernah iya. gerak-gerak kan, wah capek nih, padahal nggak juga. PJOK di sekolah itu kan waktunya sebentar, nggak lama, Mhm. apalagi di sekolah saya kan nggak panas Bu, jadi kalau olahraga ya di hall, kan tetap dingin, paling panas-panas Oh, kena seng aja kayak gitu. heeh, tertutup gitu ya, Pak, ya, lapangannya? Iya Bu, enak, paling licin karena kan di atas keramik, gitu aja sih. Mhm. Oke. Oke, jadi, rencana yang ingin Pak Aruf terapkan itu tadi, memprioritaskan Iya, murid-murid yang perlu perhatian khusus gitu ya. Eee, jadi kurang lebih Pak Aruf itu mau melakukan asesmen iya. diagnostik gitu ya, Pak, ya? Iya, bisa jelaskan Pak bagaimana cara Pak Aruf untuk melakukan asesmen diagnostiknya sehingga didapatkan hasil siapa saja murid yang perlu diberi pakuan khusus gitu Pak. Bisa jelaskan bagaimana cara Bapak untuk melakukan asesmen diagnostiknya? Jadi cara saya sih untuk asesmen diagnostik itu kembali seperti yang saya katakan tadi Bu, saya petakan Mhm. dulu kan. Jadi saya dalam melakukan asesmen itu tidak mesti mengambilnya melalui nilai praktik atau keterampilan kan. Jadi setelah saya dapatkan gaya belajar dia, Ya. kebutuhan belajar dia apa, ya itu yang saya ambil. Misal saya belajar tentang lari jarak pendek, ada Mhm. memang dia itu kan larinya enggak cepat. Nah, yang keterampil ya saya ambil kecepatannya, Oke. gaya dia start, bagaimana dia pengambilan saat lari, bagaimana gaya badan dia saat memasuki garis finish. Nah, yang Mhm. memang maaf larinya miring-miring,
Nah, jadi kan banyak anak kita nih sekarang larinya miring-miring, Bu. Ya Oh, karena gitu apa ya Pak namanya? ya? Iya, karena efek gadget ini Mm-mm. ya kalau zaman kita kecil dulu, Bu. Nah, kita kan Iya. sering kalau habis sholat asar atau pulang TK, TPA itu kan Mm-mm. kumpul sama tetangga. Kalau zaman sekarang, Bu, nggak ada lagi pulang sekolah main game. Nah, Oh, yang jadi main HP gitu ya Pak main ya? HP, Bu, mabar. Dia ngoceh, cuman Mm-mm. apa namanya, dia nggak ketemu sama kawan mainnya. Kalau kita dulu ketemu, jadi Iya sekeliling rumah benar. tuh apal nama orang. Jadi bergerak terus, Mm-mm. main-main itu kan. Kalau anak sekarang nggak, banyak kayak gitu. Makanya larinya banyak miring-miring. Iya, iya. Oke, jadi kalau misalnya kita dulu gitu ya Pak ya, karena udah terbiasa main sore-sore gitu ya, jadi ditunggu-tunggu gitu pelajaran olahraga gitu ya Pak ya, Iya, Bu, paling bener. disenengin gitu ya. Bu Beda gitu sama deh. yang anak-anak sekarang gitu ya, yang di kelas Pak Aruf malah sukanya main HP, jadinya nggak suka di luar panas-panasan gitu Pak. Mm-mm. Oke, nah jadi kan Pak Aruf tadi mengatakan ya, ingin memetakan anak-anak sesuai gaya belajarnya, sesuai kebutuhan belajarnya gitu ya. Itu Pak Aruf melakukan pengamatan secara langsung gitu ya, ketika Pak Aruf meminta anak-anak mencoba berlari gitu ya, mana yang larinya miring, itu nanti yang akan Pak Aruf berikan perlakuan khusus gitu ya, diprioritaskan untuk belajar gitu ya Pak. Iya, benar. Iya, oke. Nah, bagaimana Pak misalnya tadi diprioritaskan anak-anak yang kurang gitu ya Pak, kata Pak Aruf. Menurut Bapak, untuk anak-anak yang sudah bisa tadi ya, yang sudah bisa larinya udah lurus ini, apa yang ingin Pak Aruf lakukan untuk anak tersebut untuk mengisi waktunya gitu? Saya ingin kayak gini, Bu. Mm-mm. Karena saya pun jujur, ini agak di luar konteks PJOK ya, Bu. Ya. Seperti mapel pelajaran lain waktu saya sekolah, Mm-mm. saya ini kan memang sukanya bergerak, Bu. Iya. Sampai apa namanya, bingung guru saya dulu. Cuman ya alhamdulillah kalau saya dulu masalah olahraga andalan sekolah, Bu. Jadi Wah. seluruh lomba olahraga walaupun saya nggak ahli, saya yang ditunjuk. Ngerame ke jadilah kayak gitu kan. Iya. Jadi saya tuh pernah belajar bahasa Inggris karena Mm-mm. saya ini ndak kursus, rumah saya jauh di desa, juga banyak halangan-halangan yang lain. Nah, jadi waktu pembelajaran reading, membaca teks itu, ya saya ini kata guru saya bagus tapi medok katanya kan gaya Oh. belajar. Jadi saya pengen belajar sama yang kursus. Jadi Mm-mm. saya tuh ngerasa seneng kayak gitu kan. Jadi ada seperti tutor sebaya kayak gitu, Bu. Iya, iya, Apalagi tutor betul. sebaya zaman itu kan yang ngajar itu cewek cantik gitu kan. Jadi saya suka. Nah, Mm-mm. jadi kalau ini yang ingin saya coba, ya saya terapkan eh, anak yang sudah bisa, mampu dan memang Ah, dia sudah mantap lah dalam pembelajaran itu. Saya ingin mereka tuh terjun, terjun langsung membantu teman-temannya, memberikan bantuan, membersamai mereka agar ya paling tidak mereka paham dan mau mencoba. Jadi tidak mesti sama mm-mm. harus sama seperti dia. Pokoknya kita bantu dia melakukan tutor sebaya dan saya selalu memberikan penguatan-penguatan di sana. Iya. Oke, jadi jadi semua anak itu ada ya kegiatannya gitu ya Pak. Nggak Iya berarti benar, cuman Bu. yang kata Bapak tadi kurang yang melakukan sesuatu, melakukan kegiatan sajam olahraga. Jadi bisa dengan cara tutor sebaya. Jadi yang udah bisa ngajarin yang belum bisa gitu ya Pak. Iya Oke, benar Ibu Fitri. bagus Pak. Iya. Oke, nah Bapak, misalnya dari Pak Aruf tadi kan sudah banyak gitu ya menyebutkan rencana-rencananya, mulai dari yang tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu, kemudian memetakan anak sesuai minat, sesuai profil belajarnya gitu, kemudian juga udah menerapkan pembelajaran sosial emosional juga gitu. Nah, dari rencana yang tadi gitu Pak, rencana mana sih yang menurut Pak Aruf itu yang lebih memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu gitu dalam jangka waktu yang dekat? Dalam waktu dekat saya kayaknya Mm-mm. Bu lebih pembelajaran berdiferensiasi Bu yang ingin saya terapkan terlebih dahulu. Oke, jadi yang duluan itu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak. Iya. Apa jadi yang Pak Aruf lakukan untuk
menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Tahapannya apa saja gitu yang akan Pak Aruf lakukan? Saya akan benar-benar mengetahui murid saya ini butuhnya apa, Bu. Saya akan Oke. identifikasi dulu semuanya sehingga Mm-mm. akan saya buat di modul-modul ajar saya itu berdasarkan kebutuhan siswa ini apa, sehingga itu yang akan saya lakukan ke depan. Iya, betul. Oke, jadi pertama itu melakukan asesmen tadi ya Pak ya, asesmen diagnostik. Iya. Jadi bisa memetakan apa saja kebutuhan anak, itu bagaimana kesiapannya dalam belajar, bagaimana profil belajarnya, sehingga Pak Aruf juga bisa merencanakan pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu ya Pak ya. Iya benar, Bu. Oke, nah mulai kapan Pak Aruf ingin melakukan tadi ya asesmen dan pembelajaran berdiferensiasinya? Segera, Bu, karena hal-hal yang baik itu kan mesti disegerakan, Bu. Oke, luar biasa. Bagus sekali. Jadi harus segera, mungkin besok ya Pak ya? Udah mau Besok, dimulai Bu, ini atau langsung saya besok? lakukan. Langsung Iya. eksekusi, luar biasa ini Pak Iya. Aruf ya. Oke, nah Pak Aruf tadi udah mau langsung melakukannya besok gitu ya. Ada nggak sih Pak gitu ya rekan sejawat gitu yang bisa membantu Pak Aruf untuk melaksanakan rencana-rencana ini, yang bisa membantu agar rencana yang bisa berjalan maksimal atau bisa mengingat gitu Pak Aruf untuk melaksanakan rencananya, ada nggak gitu Pak di sekolahnya yang bisa membantu? Kalau di sekolah saya, Bu, ada. Kami kan ada Mm-mm. komunitas ini, Bu. Kemudian ada komunitas yang guru-guru yang laki-laki, Bu. Karena Ya. kebetulan banyak guru PJOK-nya laki-laki semua. Kebetulan Oh, sih jadi ada ada yang banyak Pak. Mm-mm. banyak, Guru Bu. Jadi PJOK-nya. Oh. ada 5, 4 Mm-mm. yang waras, 1 yang agak nyeleneh. Nah, jadi maksud kami bukan menjelekkan orang. Nah, 1 nyeleneh ini jadi pembelajaran Ya. untuk kami. Jadi setiap ngajar kan bareng nih, Bu. Bareng. Uh-uh. Jadi sering lihat kami nih, setelah kami istirahat kami ngumpul. Nah, itu ngapo itu kayak itu. Nah, makanya kita jangan kayak itu. Akhirnya Mm-mm. disitulah muncul ide-ide kayak gini, sehingga ada kolaborasi itu ke depan. Jadi rekan itu saling membantu sih. Kami pun nilai. Kalau seandainya mau maaf, saya marah misalnya nih, ada teman saya gini tuh, Ya. jangan marah-marah Pak Guru, anak tempatnya Uh-uh. salah. Jadi banyak Bu rekan sejawat saya sesama mapel saya itu Mm-mm. selalu saling support. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada komunitasnya ini sudah terbentuk ya Pak Aruf ya. Tinggal Iya iya Bu. memaksimalkannya begitu ya. Iya. Dan semuanya itu guru olahraga semua Pak. Jadi lebih nyambung lagi gitu ya Pak. Lebih enak untuk melaksanakan rencana-rencana Bapak ini. Iya, oke. Nah, Pak Aruf, tadi kalau Pak Aruf mau mulainya besok gitu melaksanakan rencananya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini target selesainya itu kapan Pak? Kalau target selesainya Bu dalam waktu dekat atau jangka pendek itu akhir tahun pelajaran. Tapi Mm-mm. kalau jangka panjang selama saya masih mengajar, saya ingin pembelajaran yang sudah saya lakukan atas masalah ini itu akan Iya. saya selalu terapkan dan akan selalu saya perbaharui untuk perbaikan pembelajaran di masa-masa yang akan datang sehingga saya memiliki kelas, Mm. memiliki siswa dan sekolah yang memang benar-benar saya impikan. Mereka ikhlas seperti gelas yang kosong dan saya yang mengisi airnya. Kayak gitu, Bu. Iya, luar biasa. Ini terlihat banget ini dari Pak Aruf, dari cara Pak Aruf penyampaiannya ini, dari ekspresinya itu sangat bersemangat gitu ya. Pak Aruf ingin Iya, Bu. sekali anak-anaknya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Luar biasa. Jadi semoga semangatnya itu menular gitu ya Pak ya ke muridnya, ke rekan-rekan kerjanya yang lain juga gitu. Luar biasa. Oke, nah jadi Pak Aruf tadi mengatakan untuk targetnya gitu ya untuk semester ini tercapai gitu ya Pak ya biar semester tahun ajaran baru nanti bisa lebih baik lagi gitu ya Pak. Iya, benar, Bu. Iya. Oke, dan luar biasa juga Pak Aruf tadi mengatakan ingin terus menerapkan ini ya, walaupun nggak berhenti sampai tahun ajaran ini ya, akan terus berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus gitu Pak. Iya, oke, Iya, Bu. Benar.
luar biasa. Jadi saya mau ini ya Pak ya, apa sih gitu Pak yang membuat Bapak gitu ingin terus memperbaiki proses pembelajaran gitu, ingin terus melakukan perubahan gitu secara berkelanjutan, nggak sampai di sini aja. Kalau misalnya sudah berhasil gitu, Pak Aruf tadi mengatakan akan terus mencoba gitu kan, berulang-ulang gitu, berkelanjutan gitu. Apa yang menyebabkan Pak Aruf memiliki semangat seperti itu Pak? Karena saya memiliki keyakinan, Bu. Memiliki keyakinan semua anak itu pasti sukses. Semua anak pasti memiliki titik kelemahan. Dan semua anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tuanya, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negaranya. Karena pun saya selalu memposisikan diri saya, Bu. Bagaimana saya anggap saya ini lemah dan al-fakir. Kalau seandainya mungkin saya diketemukan dengan pembelajaran atau dengan guru yang benar-benar katakanlah yang baik, yang bagus, seperti pembelajaran saat ini kan luar biasa, Bu. Mungkin saya bisa mengeluarkan semua potensi yang saya punya dan saya diyakinkan dengan kekuatan yang benar-benar ada dalam diri saya sehingga saya mungkin bisa sukses atau lebih sukses dari apa yang saya raih saat ini. Dan saya ingin siswa saya seperti itu. Saya harus bisa memunculkan kekuatan maksimal yang dia punya, potensi, minat, bakat, sehingga dia dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, Bu. Gitu. Luar biasa sekali Pak Aruf semangatnya ya. Jadi Pak Aruf memiliki keyakinan bahwa kita sebagai guru itu mendapatkan amanat gitu ya Pak ya, untuk membuat anak-anak itu menggali potensi yang ada pada diri anak-anak sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan, mencapai kesejahteraan gitu ya, dan menuntun anak-anak sesuai kodratnya, ke kodrat alam, kodrat zaman gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Oke, nah Pak Aruf, sepertinya ini Pak Aruf sudah bisa gitu ya menemukan, sudah berbagi pada siang hari ini ya, sepertinya kita sudah berakhir gitu ya di penghujung waktu. Nah, apa yang sudah Pak Aruf dapatkan gitu dari pembicaraan kita siang hari ini? Saya hari ini, Bu, seyogyanya saya sangat suka hari ini, merasa lepas gitu beban saya, karena sebenarnya ya kita ini kan tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga membutuhkan orang lain untuk bercerita, untuk mengeluarkan beban, ya berbagilah bersama-sama. Kalau apa namanya berbagi cerita, alhamdulillah Bu Widur ini saya suka Ibu sebagai pendengar yang baik, sehingga saya benar-benar apa yang saya rasa mengganjal di hati saya ini benar-benar hari ini saya plong, Bu. Saya plong, saya benar-benar akhirnya saya pun menemukan solusi. Saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya alhamdulillah akhirnya insya Allah saya lebih pede lagi, Bu, dan akan terus memperbaiki pembelajaran PJOK yang akan datang sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan, menantang, dan bisa mencapai kesuksesan. Iya, alhamdulillah Pak Aruf ya. Jadi dari pembicaraan ini Pak Aruf merasa lega gitu ya, plong, sudah mengeluarkan unek-uneknya, sudah bisa Pak Aruf juga sudah bisa menemukan solusi dan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya gitu agar lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Oke Pak Aruf, mungkin cukup di sini gitu ya pembicaraan kita. Oke, ditunggu nih Pak Aruf cerita-cerita selanjutnya gitu ya, mungkin minggu depan, bulan depan gitu ya, kita bisa atur waktu lagi, ketemu, saya ingin dengar lagi gitu ya, bagaimana Pak Aruf saat sudah melakukan rencananya itu, saya nggak sabar lagi ini Pak, mau mendengarnya gitu. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Aruf ya, sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi bersama. Oke, cukup sekian pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Pak Aruf. Ya Bu, sukses selalu ya Bu. Semoga jadi kepala sekolah Ibunya ya. Cukup sekali. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi yang kedua yaitu yang akan menjadi coach adalah Pak Aruf dan coachinya adalah Pak Gani ya. Oke, Pak Aruf dan Pak Gani sudah siap? Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gani, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, baik Pak, kabar Saya baik. dengar Pak Gani ini ada yang mau dibicarakan ya Pak sama saya. Apa itu Pak yang mau Benar Bapak Pak, bicarakan? iya ini ada yang mengusik pikiran saya ini Pak. Eh, dari kemarin-kemarin saya itu mau mencari eh, teman ya untuk curhat ini. Masalahnya kalau nggak diselesaikan ini menjadi pikiran ya. Ini Pak, eh, masalah pembelajaran di kelas saya. Pada saat saya melakukan pembelajaran matematika awal-awal semester, anak-anak dengan materi ya yang agak-agak mudah ya, mereka menyambut pelajaran matematika dengan senyum ya, dengan ya semeriwah. Pokoknya saya antusias ya menyambut anak-anak. Nah, akan tetapi pada saat di semester 2 ada materi bangun ruang, anak-anak itu menjadi merasa takut takut dengan ya materi tersebut mungkin ya. Kemarin saya sempat dengar anak-anak bilang seperti ini, "Eh, nanti ada pelajaran matematika loh ini. Nah, nanti soal-soalnya itu sangat susah." Nah, saya dengarnya itu Pak sangat ya gimana ya itu Pak. Nah itu yang jadi permasalahan saya tuh Pak Aruf. Mohon berbagi ya pengalaman Pak Aruf ya untuk saya itu Pak. Iya, jadi kendalanya itu masalah yang Bapak Gani hadapi ini, siswa ini takut ya Pak terhadap pembelajaran matematika ya. Jadi Iya seperti Pak. tidak mau mengerjakan materinya ya Pak ya. Oke, sebelumnya Pak, dari diskusi ini apa yang Pak Gani ingin dapatkan tujuannya dari pembicaraan kita ini Pak? Saya tuh kepengen ada solusi ya Pak ya untuk pembelajaran saya ya di kelas ya agar eh, suasana anak-anak saat menerima pelajaran matematika itu menyenangkan seperti awal-awal saya semester semester 1 ya memberikan materi bilangan ya bilangan karena saya melihat pada saat awal semester 1 anak-anak itu gembira sekali ya untuk menerima materi matematika. Nah, pada saat semester 2 ya anak-anak pada saat saya kasih materi bangun ruang mereka sangat ketakutan. Itu saya sangat apa, eh, memukul hati saya itu Pak. Nah jadi harapan saya curhat ya, kepada Pak Aruf ya saya bisa eh, mengolah emosi saya ya agar pas saat pembelajaran saya nanti di kelas itu anak-anak yang nggak takut lagi Pak itu Pak. Iya Pak ya, jadi sangat eh, banyak ini ya masalahnya ini terkait eh, ketakutan anak-anak ini ya. Jadi apakah ada lagi Pak Gani masalah yang Pak Gani hadapi terkait dengan permasalahan ini? Kalau masalah lain tuh Pak nggak ada ya Pak ya untuk sekarang ini ya. Nah, saya cuma kepikir masalah pembelajaran itu Pak. Kalau saya cermati ya, untuk pembelajaran saya sendiri matematika untuk khususnya bangun ruang ya sama seperti pelajaran-pelajaran yang lain, materi-materi lain. Ya, sebelum belajar kami kan kita pakai ya ice breaking dulu ya. Kalau selesai pelajaran yang kan kalau matematika itu kan nggak ditaruh di jam-jam akhir ya, ditaruh lah jam ketiga empat ya. Nah ada jam-jam yang awal-awal kan kami kasih ice breaking dulu, terus pada saat menyambut pelajaran matematika juga ya saya kasih ice breaking dulu, saya kasih ya senam otak dulu ya biar anak-anak itu ya menyambut pergantian pembelajaran itu kan ya dengan gembira ya. Nah akan tetapi pada saat praktiknya itu pembelajaran matematika saya kemarin ya dengar sempat ya anak-anak tuh wah nanti ada pelajaran matematika ya nanti soal-soalnya susah. Nah, itu jadi
sangat-sangat itu Pak. Nah, saya sendiri kalau mengajak anak-anak untuk belajar matematika ya sama seperti pelajaran lain itu Pak. Saya berikan eh, contoh-contoh ya, saya berikan video pembelajaran itu Pak. Terus juga ya saya juga sering juga latihan-latihan ya. Anak-anak sebelum sebelum mengerjakan soal-soal ya saya juga berikan contoh-contoh latihan-latihan ya. Nah itu sudah itu Pak, sudah diberikan. Nah, yang saya apa, eh, ini kan itu mereka tuh takut ya dengan pelajaran matematika itu Pak. Itu yang saya inginkan dari Bapak itu curhat seperti itu Pak. Baik ya Pak, sudah luar biasa sekali Pak ya. Jadi Bapak dalam pembelajaran sudah mengadakan ice breaking, banyak yang sudah Bapak usahakan untuk agar anak-anak ini ya benar-benar ya tidak takut dengan matematika. Baik Pak ya, Iya. boleh Bapak ceritakan kepada saya Pak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Oh, saya rasakan saat ini ya itu tadi sangat kecewa ya, khususnya pada saya sendiri ya. Mungkin saya mengajarnya mungkin terlalu keras ya terhadap siswa ya. Ah, ya terus pada siswa juga saya merasa ya mana ya siswa menganggap pelajaran matematika itu semacam apa ya ancaman ya itu sendiri ya buat buat mereka ya. Padahal ya matematika ya, itu sangat berguna ya bagi mereka sendiri ya. Nah itu Pak. Nah jadi maksud saya tuh saya ingin anak-anak itu menyambut pelajaran matematika pada saat saya memberikan pelajaran ataupun di kelas-kelas lain ya sama. Mereka menyambut pelajaran matematika sama seperti menyambut pelajaran PJOK, sama menyambut pelajaran seni budaya. Mereka menyambut dengan hati yang menerima, dengan senang, dengan gembira. Nah, itu yang saya harapkan itu, Pak. Itu. Uh, Kalau pelajaran sendiri tadi sudah saya katakan kepada Pak Aruf untuk pelajaran sendiri, uh, ya saya menggunakan metode-metode ya bervariasi ya dari ceramah, dari model uh, langsung demonstrasi, langsung praktek ya ke depannya di papan tulis. Terus juga saya kasih video tutorial cara penyelesaian masalah bangun ruang seperti ini. Itu sudah saya kasih Pak. Untuk ice breaking, teknik stop juga saya kasih itu Pak. Nah itulah Pak yang saya eh, apa yang saya tangkap itu Pak. Iya luar biasa Pak ya. Jadi sudah Pak Gani sudah mempraktikkan teknik stop ya. Jadi Pak Gani, Iya Pak. bagaimana sih kondisi ideal yang Pak Gani katakan berhasil dalam pembelajaran yang Pak Gani lakukan? Saya tuh kepengen anak-anak tidak ada lagi kata matematika sebagai pelajaran yang sangat menakutkan. Anak-anak saya mau dengar matematika sangat menyenangkan. Terus menyambut materi pelajaran matematika walaupun ya bangun ruang atau bilangan atau apalah. Itu tidak ada yang namanya wah soal-soalnya nanti matematika ini itu sangat ya menakutkan buat mereka. Nah, saya mau buang mindset anak-anak itu dengan kata-kata yang menyenangkan, gembira, semangat. Nah, itu Pak. Itu yang saya harapkan. Terus hasilnya juga ya memuaskan itu Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Ya jadi Pak Gani ya, ketakutan anak terhadap pembelajaran matematika itu, menurut Pak Gani itu termasuk apa? Apakah itu termasuk hambatan atau termasuk apa Pak Gani? Ya, kalau termasuk hambatan ya pasti itu Pak, itu berpengaruh betul itu Pak. Karena anak-anak setelah saya kasih materi, ya anak-anak itu Pak agak kalau menjawab soal ya susah lama sekali saya menunggunya. Kalau saya kasih soal 2 atau 5 lah ya, 5 soal. Padahal kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya soalnya mudah-mudah kok itu. Mereka mengerjakannya ada yang
ya sampai 2 jam tuh Pak. Nah, itu yang saya mau buang mindsetnya seperti itu. Kalau bisa soal lima soal itu yang nggak sampai 2 jam lah. Itu paling-paling lah 30 menit. Itu satu soal 6 menit. Nah itu yang saya mau tuh. Tapi anak-anak eh, menanggapi saya tuh menanggapi pelajaran matematika ya dengan gimana ya, rasa tertekan ya, rasa tertekan mungkin itu. Jadi mereka mengerjakan tugas-tugas yang saya kasih ya mereka nggak nerima itu Pak. Nah itu Pak. Iya Pak, jadi dengan semua realita atas ketakutan anak-anak terhadap pelajaran matematika ini Pak, menurut Pak Gani ada di skala berapa anak-anak Pak Gani sekarang? Ya kalau mengukur skala Pak, kalau untuk sekarang ya dengan materi saya bangun ruang ya antara 6 atau 7 lah Pak. Kalau mencapai untuk yang lebih itu enggak. Oke, jadi Pak Gani sekarang anak muridnya ada di skala 6 sampai 7 Pak Gani ya. Iya betul. Menurut Pak Gani idealnya anak-anak ini semestinya ada di skala berapa Pak Gani antara rentang 1 sampai dengan 10? Ya saya pingin anak-anak saya tuh ya kalau nilai 100 ya nggak mungkin ya. Ya saya ingin 90 lah, 9 angka 9 gitu. Karena ya menurut saya anak-anak itu kan awal semester 1 dengan materi bilangan mereka hebat-hebat loh. Nilai-nilai mereka itu ya di atas rata-rata KKM itu. Nah, tetapi pada saat semester 2 materi bangun ruang anak-anak itu ya saya sedih lihatnya. Nilainya di bawah KKM semua, terus ada kata matematika jadi momok pelajaran. Nah itu yang saya sangat ini Pak, sangat khawatir ya. Akan ya anak-anak sendiri ya. Itu Pak. Ya, baik Pak. Selain takut anak ini Pak dalam mengikuti pelajaran matematika, apakah ada hal lain Pak yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya Pak Gani. Ya Pak. Halo. Pak Gani, monitor Pak Gani. Ya Pak. Halo Pak Arif. Masih kedengar suara Pak Arif? Ya, masih Pak. Nah, Kedengeran nggak suara saya Pak? kedengeran Pak, kedengeran, jelas. Kedengeran ya? Ya. Kita lanjut Pak ya. Nah, jadi selain anak itu takut untuk mengikuti pelajaran matematika yang kata Pak Gani tadi sebagai momok, apakah ada hal lain Pak yang menyebabkan hal itu terjadi? Saya kurang tahu Pak ya.
Yang jelas saya udah menerapkan apa proses pembelajaran eh, matematika ya dengan metode saya sendiri ya, menurut saya ya. Ya, sama saya menyesuaikan dengan pelajaran-pelajaran lain. Saya mengasih anak-anak itu materi dari buku teks ya. Saya juga memberikan materi itu dengan video pembelajaran. Saya juga memberikan contoh ya ke depan. Terus saya juga seling pelajaran matematika itu dengan apa SPK, dengan teknik stop. Nah, mungkin ini ya, ini kemungkinan ini Pak ya. Soal yang saya berikan kepada anak-anak itu mungkin terlalu hot. Itu menurut saya mungkin itu ya. Itu. Jadi anak itu mungkin belum mencapai ke situ ya. Tapi ya kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya soal yang sudah saya kasih itu memang betul-betul ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah itu Pak. Standar itu. Itu yang mungkin apa menyebabkan anak itu menjadi takut ya untuk mempelajari matematika khususnya bangun ruang itu Pak. Iya Pak ya, itu sangat luar biasa ya, Bapak sudah membuat soal ya, soal hot Pak ya. Tapi Ya, dalam rentang yang kira-kira rentang yang memang menyesuaikan dengan kemampuan anak Pak ya. Oke ya. Pak Gani, apakah Pak Gani memiliki ide untuk mengatasi masalah tersebut? Apa sih ide yang akan Pak Gani lakukan untuk mengatasi masalah sehingga anak ini tidak takut lagi terhadap pelajaran matematika? Untuk kedepannya ya Pak ya, saya tuh sebenarnya udah ada rencana ya yang mau saya praktekkan ya. Ya mudah-mudahan ya rencana saya ini bisa membuat anak-anak ini tidak lagi takut ya dengan pelajaran matematika. Ya tadi saya sudah katakan sama Pak Aruf mungkin ini ya kemungkinan dari saya memberikan soal ke anak itu ya kalau menurut saya itu soal hot ya. Ya tapi ya enggak se-hot-hot yang lain ya. Nah itu. eh Mungkin saya ingin memberikan soal yang agak agak ya mudah ya terlebih dahulu ya. Nah, agar anak-anak itu bisa paham ya mungkin belum paham ya dengan materi itu mungkin saya kasih soal yang mudah terlebih dahulu ya terus saya kasih lagi dengan soal agak susah terus lanjut dengan soal yang agak hot sedikit yang agak susah sedikit itu Pak itu mungkin ya itu yang saya lakukan ke anak-anak ya kalau Iya, untuk anak yang sudah paham ya saya kasih soal yang agak sulit lagi itu Pak yang akan saya rencanakan itu. oh ya bagus Pak ya. Jadi sudah ada ini. Coba Pak, apa sih rencana Pak Gani yang lebih konkret untuk kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran tersebut? Eh Rencana saya ya sama seperti tadi lah, saya masih menerapkan pola pembelajaran saya, ya saya mengajak anak-anak ya untuk memahami ya mengenai matematika ya bangun ruang dengan membaca buku, terus saya akan memberikan video pembelajaran tentang bangun ruang, terus juga saya mengajak anak-anak itu yang latihan soal ya. Selain dari situ, ya, saya juga akan memberikan soal-soal ya dari yang mudah dulu, ya, dari yang mudah dulu ya ke level yang agak tinggi sedikit, yang sedang, terus nanti naikkan ke level yang hot. Untuk anak-anak yang sudah mengerti, yang paham, ya saya tambahkan soal-soal yang hot lainnya itu Pak. Itu yang mungkin saya akan lakukan itu Pak. Luar biasa Pak Gani ya, rencana ke depannya sangat luar biasa sudah. Apakah ada lagi Pak rencana yang ingin Pak Gani lakukan? Kalau rencana lain mungkin saya akan berkonsultasi ya Pak ya. Saya akan berkonsultasi kepada rekan ya guru ini ya. Saya kan mengajar kelas 6A nih Pak ya. Ya saya ada kan di sekolah saya kan ada 2 rombel ya untuk kelas 6 ya.
6A dan 6B ya. Ini yang belum saya lakukan, istilah itu sharing ya, sharing pada kelas lain ya, kelas 6B, bagaimana ya metode ibu ya, itu ibu ya yang mengajar 6B itu ya. Menurut ilu saya seperti ini ya solusinya. Nah itu yang nanti saya akan minta ya kepada ibu akan ya memberikan solusi ya kepada itu Pak, agar saya bisa termotivasi lagi ya dengan ya bincang-bincang pada rekan sejawat itu Pak. Iya Pak Gani ya, luar biasa Pak Gani ya. Rencananya sudah banyak sekali ya ini yang sudah Pak Gani utarakan, sangat bagus itu Pak Gani. Pak Gani, bagaimana atas rencana yang Bapak canangkan tadi yang akan dilakukan, apakah Pak Gani memiliki target waktu nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau target waktu Pak, ya saya maunya secepatnya itu Pak ya. Soalnya saya terpikir terus dengan anak-anak itu yang matematika menjadi momok ya. Itu. Terus soal-soalnya susah. Nah, saya mau mindset anak-anak itu yang bilang matematika sebuah pelajaran yang menakutkan ya. Soalnya yang itu. Nah, saya ingin cepat-cepat buang mindset anak-anak itu ya dengan matematika yang saya sukai, matematika menyenangkan, soal-soalnya yang ya pokoknya yang bagus-bagus lah itu Pak. Nah nanti saya praktekkan untuk ya ini kan hari Jumat, insya Allah hari Senin ya ada pelajaran matematika ya saya langsung itu eksekusi ya itu dari pembincangan kita ini Pak itu kedepannya. Ya bagus sekali Pak ya. Jadi secepatnya langsung dieksekusi. Nah itu mantap sekali Pak ya. Jadi Iya. memang langsung Pak Gani eksekusi biar cepat selesai permasalahan ini Pak ya. Sehingga matematika ini tidak lagi menjadi momok ya Pak ya. Oke Benar Pak. Pak. Kalau tadi kan secepatnya. Kalau untuk jangka panjang Pak, apakah ada target Pak untuk melaksanakan rencana tersebut? Pasti itu Pak, pasti ada itu ya. Karena ya untuk yang ke depan ya kita kan udah ada bayangan ya, udah ada bayangan. Oh, siswa saya yang tahun ini seperti ini ya. Nah, untuk tahun depan mungkin saya ada teknik-teknik lain ya yang mungkin saya gunakan untuk biar anak-anak itu yang tadinya bilang matematika sebagai pelajaran yang menakutkan, ya saya mungkin menerapkan yang hasil hari ini mungkin juga akan memodifikasi ya dengan ya cara lain lah ya. Untuk sasaran ke depan, target saya yang ke depannya, atau 2 tahun lagi, ya saya terus itu Pak, saya akan terus, cari ya, bagaimana ya antusias ya dalam mengikuti semua pelajaran ini. Semua pelajaran, bukan bukan satu pelajaran ya yang ditakuti ya, semua pelajaran harus disukai. Kalau di sekolah saya itu Pak, PJOK-nya sangat-sangat ditunggu itu Pak. Itu. Nah, saya mau seperti itu. Matematika harus ya ditunggu-tunggu juga ya ini. Karena keseharian mereka kan berkecimpung kan dengan menggunakan matematika kan. Itu. Nah, mungkin saya juga akan mengajak anak ya di tempat kami itu kan ada bangunan-bangunan kelas ya Pak ya, bangunan-bangunan gedung sekolah ya. Ya saya kalau saya perhatikan menyerupai bangunan ruang itu. Ya, kelas-kelas kami itu. Nah, mungkin saya akan mengajak anak-anak uh, lebih mengeksplor ya pemahamannya itu dengan ya melihat bangun ruang yang ada di sekolah kami itu ya dengan ya bangun ruang gabungan atau bangun kolom ya kolom gabungan atau luas gabungan. Nah itu yang nanti saya lakukan itu Pak Aruf. Ya, bagus sekali ya Pak. Jadi bagaimana Bapak mengajar ini kayaknya menggunakan konsep ya kan, dengan realitas yang benar-benar terjadi, diajak ke bangunan-bangunan ya. Jadi gini Pak Gani,
Bagaimana jika rencana-rencana yang sudah Pak Gani susun eh, tidak tercapai sesuai dengan target yang Pak Gani inginkan? Ya, ya kita kan apa ya? Emang kan target atau apa yang kita tuju itu kan memang ada ya kita inginkan ya. Pasti kita punya catatan-catatan ya khusus ya. Pak, ya. Itu kalau menurut versi saya ya. Nah, jadi kalau kita udah ada rencana mau ke depannya ini, ya kita kan catat dulu ya Pak ya. Ini maunya ini, jadwalnya ini ya. Nah, pasti kendala-kendala itu pasti ada ya Pak ya. Nah, untuk apa hambatan-hambatan itu sendiri ya kalau bisa ya sesuai dengan catatan yang saya buat tadi ya lebih kurang lah, lebih kurang untuk meminimal ya untuk kegagalan tuh ya bisa diatasi itu Pak Aruf. Jadi kalau kita udah ada target ya ke depannya maunya ini ya kita rencanakan kita jalankan ya dengan sesuai dengan apa yang kita jalankan itu Pak. Dengan catatan-catatan yang tadi Pak. Itu yang nanti saya lakukan itu Pak. Yang bisa saya lakukan itu Pak. Mohon maaf agak terputus-putus ini Pak. Mungkin sinyal ya, karena saya ruangannya agak tertutup ini Pak. Iya Pak. Jadi tadi Terus Pak ya rencananya sudah Pak Gani sampaikan bagaimana target seandainya tidak tercapai, termasuk tadi di awal rencana jangka pendek, jangka panjang, dan apabila tidak tercapai ya Pak Gani. Jadi kita tarik dari rencana Pak Gani tadi, matematika ini kan memberikan momok kepada anak-anak sehingga mereka merasa takut. Apakah dari rencana tersebut Pak Gani sudah melakukan pendekatan dengan katakanlah siswa yang dikatakan takut dengan pembelajaran matematika ini Pak Gani? Untuk dari segi siswa itu Pak pada saat pembelajaran itu sendiri saya udah ya saya kan keliling ya saat proses pembelajarannya saya liatin anak itu terus saya ya kasih arahan ya itu saya lihatin anak-anak tersebut ada yang bisa ada yang diam saja ya terus ya ada yang malu-malu nah itu jadi pada saat akhir pembelajaran saya panggil itu Pak nak kenapa kamu tadi diem baik terus itu jawaban tadi tuh kenapa seperti ini nah itu tanggapan mereka bervariasi itu Pak Aruf ya tadi yang pertama kurang paham pertama saya dapatkan ke atas jawaban mereka terus ada juga yang jawab lupa catatan ada juga jawabannya itu Pak aku masih bingung nah jadi saya simpulkan ya mungkin anak-anak ini perlu dikasih soal-soal yang ya mudah-mudah dulu ya mudah-mudah dulu terus baru dikasih yang agak level sedang terus mau dikasih level yang agak tinggi itu nanti dulu lah agak sedang lagi baru yang agak tinggi biar pemahaman konsep matematika ini ya lebih tertanam ya ke anak-anak itu apalagi yang anak-anak yang tadi yang diem pasti kitanya bingung jawabnya nah itu nah jadi saya tanyain ke anak-anak seperti itu ya jawabannya bervariasi Pak itu Pak Aruf itu yang saya lakukan Iya Pak ya, luar biasa ini Pak ya. Jadi usahanya sudah luar biasa merencanakan ini. Baik Pak Gani, adakah rekan sejawat yang dapat membantu pengaplikasian dari rencana-rencana yang sudah Bapak buat ini Pak Gani? Kemungkinan ada Pak ya karena saya belum mencoba ya karena kemarin kan saya ya baru dapat kemarin lah masalah ini Pak karena ya saya tuh masih bingung mau bilangnya di mana mau bilang ke sama kepala sekolah nanti takut di ya dikata-katain gimana ya
Nah, untung ada hal-hal seperti ini ya, coaching ya. Nah, jadi saya mau ya sharing dulu ya ke teman sejawat ya. Mungkin ada Ibu Ilu itu ya akan memberikan solusi ya. Nah, selain dari Pak Aruf, saya akan menanyakan ke Ibu Ilu. Nah, ada juga yang rekan saya itu di kelas tinggi ya, bukan di kelas 6 tapi kelas 4 itu ibu itu ya suka juga itu kalau misalnya kita ajak bicara tentang pelajaran ya, suka ini ya, suka membantu untuk mencarikan solusi. Nah, itu nanti saya akan coba. Ya, jadi untuk rencana saya ini ya nanti saya minta bantuan kepada Ibu ini sebagai rekan saya di kelas 6 ya mungkin nanti ditambah dengan Ibu Suci ya, Ibu Suci yang mengajar di kelas 4 ya untuk mendampingi itu Pak yang nanti saya lakukan itu. Baik, Pak ya, sudah ada rekan sejawat ya Pak ya yang membantu Bapak. Jadi sudah ada Ibu siapa tuh Ibu Ilu tadi Pak ya. Lu Luar biasa. Di sekolah Bapak apakah ada komunitas Pak? Alhamdulillah Pak, di sekolah kami ya baru terbentuk juga ya komunitas praktisi ya. Di komunitas itu juga sering Pak diadakan ya sharing ya, sharing ya untuk pembelajaran ya, proses pembelajaran. Nah, itu guru-guru suka bertanya ya di komunitas itu. Ada juga ya dari daring ya. Saya kemarin itu sempat menawarkan ke teman-teman, ayo kita bikin website ya, website tapi pakai foto digital, portofolio digital itu. Nah jadi kami juga sering memanfaatkan kalau misalnya nggak sempat ketemu di sekolah ya, di kelas atau di mana, ya saya digunakan dengan melalui portofolio digital itu, Pak. Nah, jadi chat-chatan. Ini nih ya kasih gambar ya, itu. Nah, itu saya belum, soalnya saya baru tadi lah dapat masalah itu nanti saya kasih apa? Ya komentar lah seperti itu. Saya mau keluarkan unek-unek saya biar beban pikiran saya ini agak berkurang sedikit ya, Pak ya. Agar ya besok ada hari Senin anak-anak bisa menerima dengan hati yang lega ya pelajaran matematika yang saya berikan itu nanti saya lakukan itu Pak dengan rekan-rekan komunitas praktisi ya di sekolah saya itu Pak. Ya bagus sekali Pak ya sudah ada komunitas praktisi ya. Oke Pak Gani, dari diskusi yang kita lakukan ini, apa sih yang Pak Gani rasakan saat ini setelah mengeluarkan undang-undangnya? Ya sebenarnya awal-awal saya tuh masih bingung ya maunya mana ya, mau buat rencana seperti ini nanti takut anak-anak lebih takut ya itu Pak. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Arif, rasanya boleh juga ya dicoba ya untuk hari Senin nanti ya. Apakah nanti ada perubahan? Nah, jadi saya itu merasa cuman ya, merasa tertantang ya Pak ya, merasa tertantang itu. Kepengen coba ya. Nanti pas hari Senin saya mau coba langsung itu saya langsung praktekkan ke anak-anak apakah berhasil atau tidak. Nah, nanti kalau berhasil saya kasih beritalah sama Pak Aruf gimana itu Pak Aruf. Ya Pak ya, alhamdulillah saya sangat senang mendengarkannya ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu langsung bisa Bapak terapkan. Dan saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak ya. Siap Pak, siap. Ya, Siap Pak. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak ya. Sama Pak. Baik ya. Sekarang gantian giliran apa namanya Pak Gani yang jadi kucing dan Bu Widuri ya sebagai kuci. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Gani. Assalamualaikum Ibu Widuri. Waalaikumsalam Pak Gani. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kesehatan saya baik Pak. Tapi ini hati saya lagi mendung ini Pak. Ngapo itu Bu, lagi mendung?
Iya, Kalau Pak. kalau boleh tahu ada masalah apa ini, Bu? Iya, oke, saya cerita dulu ya, Pak, ya. Jadi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih Pak Gani sudah meluangkan waktunya untuk sesi sharing hari ini gitu ya. Jadi gini, Pak, minggu lalu gitu sekolah saya tuh baru melaksanakan PTS, Pak. Oke, nah saya tuh kan udah saya koreksi semua tuh hasil tugas anak hasil PTS-nya. Tetapi setelah saya koreksi itu saya sedih banget, Pak. Hasilnya itu aduh mengecewakan ya bagi saya karena nilai Hmm. anak-anak itu kecil, Pak, belum mencapai KKM gitu. Padahal saya rasa tuh saya sudah maksimal gitu dalam belajar sehari-hari itu udah maksimal. Kemudian sebelum ujian PTS kemarin juga udah saya kasih kisi-kisi gitu loh, Pak. Tapi kenapa setelah hasilnya diperiksa kok malah anak-anak nilainya kecil? Jadi saya bingung banget ini, Pak, kenapa gitu. Oh, jadi Ibu Widuri ini di sekolahnya udah melaksanakan PTS ya. Iya. Terus Ibu Widuri juga ngajarnya itu udah maksimal ya. Bahkan nilai anak-anak Ibu Widuri itu bagus-bagus ya. Udah itu persiapan untuk PTS juga Ibu Widuri ngasih kisi-kisi ya. Nah itu Mhm. udah lumayan bagus ini. Nah, dari percakapan kita nih Ibu Widuri, kalau boleh tahu nih ya, harapan apa ini nantinya yang ingin Ibu Widuri nih setelah kita berbicara ini, harapan apa yang nantinya Ibu Widuri mau ini? Iya, Pak. Jadi, harapan saya gitu setelah melakukan pembicaraan siang hari ini, saya ingin nilai anak-anak di kelas saya itu meningkat, Pak, dan bisa mencapai KKM gitu ya. Jadi kalau KKM di kelas saya itu 75 nilainya, Pak. Jadi kemarin pada saat PTS itu masih banyak yang nilainya 50, 60, bahkan ada yang 40, Pak. Ini untuk pelajaran tema ya, Pak, ya, yang saya bicarakan gitu ya. Jadi harapannya nilainya bisa mencapai KKM khususnya pada saat nanti penilaian akhir tahun gitu, Pak. Apalagi kan udah ujian terakhir mau kenaikan kelas, jadi nilainya tuh harus maksimal gitu ya, Pak. Oh, jadi harapan pembicaraan kita sore ini Ibu Widuri itu ingin ada solusi ya. Uh, Iya. Nilai anak-anak Ibu Widuri bisa naik ya. Tadinya di bawah KKM ya di bawah 75 dengan Ibu Mhm. Widuri ya KM ya itu ya. Nah, terus uh, kalau boleh tahu ini yang lebih detailnya Ibu Iya. Widuri, ini bisa terjadi seperti itu kok tadinya kan Ibu Widuri sudah melakukan pembelajarannya kan bagus ya nilai anak-anak harian-hariannya tuh udah bagus-bagus kata Ibu Widuri tadi. Kok kenapa Mhm. hasil ujian tuh kok bisa berbeda ya dengan berbeda balik ya berbeda berbeda sesuatu. Mhm. Nah itu kenapa itu Bu? Kalau boleh tahu. Iya, nah itulah Pak ya yang bikin saya bingung juga. Jadi saya kepikiran terus kenapa bisa gitu ya. Padahal sehari-harinya anak itu bagus nilainya pada saat latihan ya di akhir pembelajaran itu nilainya bagus, ulangan harian yang juga bagus. Tetapi saat PTS kemarin yang tema ini kenapa bisa kecil gitu kan ya. Jadi saya bingung. Terus saya juga sempat nanya nih ke beberapa anak di kelas saya. Katanya itu banyak banget Bu tema ini katanya kan kalau tema itu ada beberapa muatan pembelajaran Pak ya, ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Jadi kata mereka tuh yang mau dipelajarin ini bingung Bu, terlalu banyak gitu. Waktunya sedikit, jadi mereka tuh bukannya mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya, anak-anak biasanya hari Senin ujian, hari Minggu baru belajar. Ada yang malah belajarnya tuh di malam hari gitu ya Pak. Jadi sehingga ya persiapannya itu belum maksimal. Jadi ketika mengerjakan ujian itu banyak yang lupa katanya, padahal udah dipelajarin gitu lupa. Terus apalagi yang untuk tema 6 kan sudah di awal tahun itu, awal masuk Januari kemarin. Terus baru ulangan lagi di bulan Maret. Jadi kayak mau mengulang materi lagi mereka itu lupa gitu ya, kapasitasnya mungkin nggak cukup gitu ya Pak ya, banyak yang mau dipelajari. Terus Iya. juga pas saya lihat gitu Pak, ketika PTS, pelaksanaan PTS itu anak-anak itu cepet banget ngumpulnya, cepet banget selesainya. Padahal dikasih waktu gitu ya, satu tema itu waktunya 60 menit gitu kan Pak. Tetapi mereka kayak 30 menit itu udah selesai, udah Oh, dibilangin gitu Pak.
apa namanya, periksa lagi, cek lagi jawabannya. Dan mereka jawabnya tuh dengan yakin, udah Bu, udah bener ini Bu. Beneran saya udah cek berkali-kali Bu, ini bener 100 pasti ini Bu, gitu katanya Pak. Hmm, oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu udah ngasih nasihat ya ke anak-anak, udah di kalau boleh tahu pada saat pelaksanaan PTS itu di sekolah Ibu ada jadwal kan Bu? Iya Pak, jadi pelaksana PTS-nya ada jadwal. Jadi untuk hari Senin itu ada PTS tema 6 sama agama, kemudian hari Selasanya PTS tema 7 sama matematika, kemudian di hari Rabunya itu PJOK dan praktek ya Pak, praktek ini juga kesenian. Jadi kemudian tiap pelajaran itu waktunya itu 60 menit, Pak. Jadi udah di awal ujian itu kan kita ngejelasin dulu ke anak ya tata tertibnya, berapa lama waktunya gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu, udah semua dijelasin gitu ya, Pak. Tapi dalam pelaksanaannya gitu, namanya anak-anak ya, suka ini maunya buru-buru gitu, lomba-lombaan, cepet-cepetan. Mereka merasa paling hebat gitu ya kalau bisa selesai duluan gitu daripada temannya. Gitu, Iya. Pak. Oh, udah bagus itu Bu pelaksanaan PTS di sekolah Ibu itu. Nah, jadi Mhm. eh, sejauh ini ya, sejauh ini setelah melihat apa yang Ibu Widuri tadi katakan, sejauh ini apa yang telah Ibu Widuri lakukan ya ke anak ya, untuk biar gimana ya, nilai tadi kan Ibu Widuri katakan kecil-kecil ya. Nah, itu Iya. sejauh ini apa yang Ibu lakukan ke anak-anak itu Bu? Oke, jadi saya dalam pembelajaran itu saya sudah memvariasikan pembelajaran gitu Pak ya, mulai dari strategi, model pembelajarannya, saya coba berbagai metode gitu ya. Kemudian media pembelajarannya juga saya pakai video pembelajaran gitu Pak. Ada juga gambar-gambar saya sajikan. Terus juga saya memanfaatkan media sosial juga. Jadi kalau misalnya saya bikin video pembelajaran, saya share lagi bahkan ke anak-anak gitu di grup gitu ya. Jadi mereka bisa belajar lagi di rumah gitu kan Pak. Kemudian juga untuk tugas-tugasnya juga saya memvariasikan sih sebenarnya Pak ya. Kadang saya minta mereka untuk bikin peta pikiran. Misalnya ada juga bikin gambar, bikin poster gitu. Udah disesuaikan dengan materi pembelajarannya gitu memang. Jadi itu sih yang sudah saya lakukan sejauh ini Pak. Dari segi pembelajarannya saya variasikan penggunaan metode, media pembelajaran, cara penilaiannya juga gitu Pak. Oh, itu udah sangat bagus itu Bu kalau menurut saya itu ya itu. Nah, Mm-mm. ini Bu yang saya mau tanyakan itu dari guru ya, dari guru rekan Ibu Widur ya pada saat pelaksanaan PTS kemarin ya. Sejauh pengamatan Ibu ya sebagai mungkin wali kelas 5 Bu ya. Iya. Pada saat kemarin pada saat ujian PTS kemarin itu dilakukan dengan pengawas silang atau gimana itu Bu? Ini dari guru ya. Mm-mm. Oke, jadi pengawasnya itu memang ada pengawas silang gitu, Pak. Tapi saya juga sempat ada dapat kebagian di kelas saya sendiri saat mengawas gitu. Emang ada jadwalnya diatur gitu ya, Pak ya. Biar anak-anak juga kalau misalnya guru wali kelasnya terus yang ngawas kan jadinya mereka malah ini ya santai Bu Iduri juga gitu kan Pak ya. Jadi ada juga pengawasnya dari guru di kelas lain gitu. Nah, mungkin yang saya bingungkan juga ini ya Pak ya, karena soal PTS ini kan berbasis AKM gitu. Soalnya itu panjang banget gitu ya. Mungkin untuk anak-anak sekarang ini kan mereka itu sebenarnya pada malas membaca itu sepertinya Pak. Dengan Benar, benar. soal-soal yang banyak diberikan teks gitu, ini saya rasa mereka tuh nggak dibaca bener gitu teksnya, materinya, cuman langsung silang aja. Itu kemungkinannya sih Pak ya. Karena soal AKM itu benar-benar kita yang buatnya aja itu butuh perjuangan dan pengorbanan gitu kan ya Pak. Cari gambar, cari teks, terus pilihan jawabannya juga ada yang pilihan ganda kompleks. Kita bikinnya itu lama banget berhari-hari. Anak ngerjainnya cuma 30 menit. Sakit hati rasanya Pak ya. Lama Iya. bikin soalnya daripada yang jawab gitu. Nah, dari apa? Dari pernyataan Ibu tadi,
Ibu menggunakan soal AKM ya, itu soalnya itu yang panjang-panjang banget ya Bu ya. Iya. Ada nggak Ibu Widuri untuk menyiasati biar anak-anak tuh biar nggak jenuh ya, maksud kita ya kita sendiri yang ini jenuh ya. Nah, anak-anak Mm-mm. pasti jenuh ya. Nah, eh, sejauh ini Ibu ada trik-trik atau gimana itu untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu, Bu? Oke, kalau untuk mengatasi kejenuhan, biasanya di sela-sela belajar itu saya kasih ice breaking, Pak. Hmm, Macem-macem kan biar mereka bisa fokus lagi gitu. Bisa berupa nyanyian, misalnya joget atau senam gitu ya, mengikuti video, atau juga bisa ice breaking yang melatih konsentrasi, misalnya ikuti gerakan ibu atau apa gitu kan ya. Pokoknya yang seperti hmm, itu udah saya variasiin, saya coba. Dan itu memang bisa membuat anak-anak kembali fokus gitu Pak ya. Tetapi ketika misalnya sudah dihadapin dengan soal lagi, mereka nanti minta, Bu, ice breaking lagi Bu, kurang Bu, mau lagi gitu loh Bu. Itu terus, jadi minta terus-terusan malah ice breakingnya. Gitu Pak. itu pada saat apa Bu? Itu pada saat pembelajaran itu kan Bu ya. Iya, saat pembelajaran. Maksud saya itu pada saat PTS itu Bu. Pada saat PTS kan anak-anak kan mengerjakan soal-soalnya panjang-panjang, Mm-mm. banyak. Nah itu kalau boleh tahu nih, Ibu ada nggak trik atau gimana sih untuk mengatasi biar anak-anak tuh nggak jenuh ya? Jadi anak-anak tuh asik membaca juga biar nggak tadinya oh ini ini B. Nah itu seperti itu Bu. Ibu Widuri ada nggak trik-trik atau gimana itu untuk mengatasi biar Oke. anak-anak cepat itu ngerjakan? Iya, jadi pada saat PTS kemarin sih kebetulan saya cuman ya minta ngerjain soal aja gitu ya Pak ya, belum ada trik-triknya. Tapi mungkin ini sepertinya bisa dicoba itu menerapkan KSE gitu Pak. Jadi Hmm, ada teknik mindfulness dulu sebelum mulai ujian. Jadi kalau misalnya pas ditanya mereka belum siap gitu ya, bisa kita coba dulu teknik mindfulness, teknik stop itu, sehingga anak-anak benar dalam keadaan siap untuk melakukan ujian gitu. Jadi pikirannya tuh belum kemana-mana, nanti masih mikirin kondisi rumah, misalnya masih mikirin istirahat mau makan apa gitu ya. Oke, nanti iya. kayaknya itu bisa jadi satu cara gitu, bisa saya coba. Iya, oke. Nah, selain tadi kata Ibu Widuri melakukan dengan teknik stop ya atau mindfulness atau apa ya atau ice breaking ya pada saat sebelum atau mereka pertengahan ya mengerjakan Mm-mm. ujian tadi ya. Ada giat-giat lain tidak Bu untuk biar anak-anak itu ya biar enggak tadinya 90 menit kita kasih waktu ya 5 menit atau 10 menit mereka sudah. Nah, kalau bisa Mm-mm. pelajaran itu 90 menit, puas 90 menit. Nah, itu selain yang kata Ibu tadi ice breaking atau stop atau apa, ada lagi nggak yang lain, Bu? Oke, jadi Pak, kalau misalnya ini ya pada saat ujian gitu, karena waktunya lama gitu ya, mungkin saya akan menasehati terus anak-anak gitu ya, untuk memaksimalkan waktu yang mereka punya, nggak usah terburu-buru gitu ya, karena Hmm, bisa dilihat sendiri gitu ya, hasil yang sudah-sudah gitu dapatnya kecil yang pas PTS. Jadi saat hmm, pas nanti mungkin saya memaksimalkan itu, benar-benar membuat mereka menyadari gitu, kalau ujian ini penting loh untuk mereka kenaikan kelas nanti, gimana caranya mereka harus mendapatkan nilai yang juga bagus gitu. Jadi sehingga mereka jawabnya itu tidak terburu-buru lagi, kemudian juga tidak berlomba-lomba ingin cepat selesai gitu ya Pak ya. Nah kemudian pada saat pelajaran mungkin bisa saya beri ini latihan soal AKM gitu Pak, mulai dirutinkan gitu. Soalnya kalau misalnya selama ini gitu memang belum, selama sehari-hari tuh saya nggak ngasih soal AKM gitu Pak. Jadi mungkin itu yang membuat anak jadi bingung ya, ini soalnya apa sih gitu Pak ya. Jadi mungkin mulai sekarang tuh bisa dicoba sih latihan soal berbasis AKM ya, minimal 5 soal sudah cukup sehari gitu Pak. Oke, mantap itu, Bu. Oke, nah, tadi kan dari siswa ya, Bu ya. Itu kan Mm-mm. khusus siswa. Nah, kalau untuk guru-guru ya, rekan ibu guru yang lain gimana, Bu, pada saat ini? Anda nggak ada tidak solusi Bu Widuri biar mana sih?
biasanya kan teman-teman kita ini kan pada saat ujian ya, apalagi yang ngawas bukan gurunya ya, masa bodoh lah ya, masa bodoh maksudnya. Nah itu ada trik-trik atau giat-giat apa untuk biar rekan-rekan kita ini ya untuk memfokuskan ya, memperhatikan betul anak-anak yang sedang ujian itu, Bu. Nah itu coba. Oke. Jadi ini mungkin setelah ini saya akan lebih sering sharing gitu ya, berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah gitu. Jadi gimana saya menceritakan juga permasalahan saya gitu. Kalau misalnya anak-anak itu pada saat ujian mereka nih cenderung cepet-cepet gitu kan ya, gimana tolong dikondisikan gitu untuk pengawas ujiannya biar lebih mengingatkan anak lagi, menasehati anak lagi gitu agar mereka bisa mengerjakan soal itu secara maksimal, tidak terburu-buru gitu Pak ya. Mungkin ya butuh kolaborasi, koordinasi ya dengan sesama rekan sejawat di sekolah gitu Pak. Oke, ya jadi Ibu Widuri perlu lebih ya, lebih mendekatkan ya Bapak Ibu yang ada di sekolah Ibu ya, agar pelaksanaan PTS Ibu ya di sekolah ya agar lebih maksimal ya, agar anak-anak pada Iya. saat ujian, setelah ujian hasil ujiannya jeblok ya, hancur ya. Nah itu perlu ditingkatkan. Nah dari poin-poin yang Ibu Widuri sampaikan kepada saya tadi, rencana apa sih yang mau dilakukan terlebih dahulu ini? Dari tadi Ibu menjelaskan untuk memberikan soal AKM ya kepada anak-anak, Iya. terus anak-anak juga mau dikasih nasihat, mau dikasih apa ya, wejangan-wejangan ya, terus pada saat ujian nanti Ibu Widuri mau kasih ice breaking, stop, apa, nah terus untuk rekan kerja juga Ibu mau ya lebih konten ya, lebih instan ya, apa lebih ini ya, dalam pendekatannya. Nah itu rencana Ibu yang lebih awal-awal ini mau dilakukan tuh apa itu Bu? Kalau boleh tahu Bu. Oke, pertama sih yang mau saya maksimalkan itu memberikan latihan soal berbasis AKM gitu Pak setiap harinya. Jadi mulai besok mungkin ya bisa saya coba gitu. Saya akan berikan latihan soal berbasis AKM untuk pelajaran tema. Mungkin misalnya hari ini difokuskan untuk muatan pembelajaran yang bahasa Indonesia gitu. Besoknya lagi bisa untuk yang PPKN gitu ya Pak. Ya nggak usah terlalu banyak lah ya dalam satu hari itu 5 soal itu udah maksimal banget. Yang penting anak-anak paham gitu bagaimana mengerjakannya gitu. Oke, nah langkah selanjutnya itu gimana tuh Bu? Mau apa? Ini kan mau dengar lagi kan kita akan melaksanakan PAS ya Bu ya. Iya. Itu langkah selanjutnya Bu. Misalnya apa itu yang mau Ibu lakukan sebagai pendekatan kepada Ibu selaku wali kelas ke anak-anak, Ibu selaku ya warga sekolah dengan guru-guru itu Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dengan anak-anak itu tentunya saya harus melakukan asesmen diagnostik lagi gitu ya Pak terhadap materi pembelajarannya gitu. Jadi saya perlu tahu bagaimana kesiapan belajar anak, bagaimana minat belajar anak, bagaimana profil belajar anak gitu. Sehingga dalam memberikan pembelajaran juga bisa saya sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Jadi saya memaksimalkan lagi pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak, agar anak-anak tuh mendapatkan pembelajaran sesuai apa yang dibutuhkannya. Kalau selama ini misalnya saya belum maksimal kan semuanya sama semua, misalnya nonton video semua gitu. Misalnya tugasnya bikin poster semua. Jadi untuk anak-anak yang punya kemampuan audio atau kinestetik itu belum tersalurkan gitu Pak profil belajarnya. Jadi mungkin itu juga bisa menyebabkan anak-anak itu belum memahami materinya gitu kan. Jadi selain itu saya sudah perlu memaksimalkan melakukan asesmen diagnostik, memetakan kebutuhan belajar anak, kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian juga kalau dengan rekan sejawat juga
saya lebih sering sharing-sharing gitu Pak, berbagi permasalahan gitu. Gimana nih metode yang pas, yang bagus gitu untuk pembelajaran, biar anak-anak tuh maksimal nanti ujiannya gitu. Terus untuk soal-soal AKM yang baik itu seperti apa, bisa saling berbagi, kolaborasi gitu dengan rekan-rekan sejawat gitu Pak. Oke, itu udah lumayan bagus itu, Bu. Ya, kalau menurut saya udah bagus itu yang nanti Bu Widuri lakukan itu. Nah, tadi saya dengar-dengar Ibu nanti akan lebih sharing-sharing. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Widuri, di sekolah Ibu udah dibentuk enggak ini komunitas atau apalah ya itu untuk meningkatkan ya kolaborasi ya Ibu dengan rekan-rekan Ibu itu. Kalau boleh tahu nih Bu. Iya, alhamdulillah sih sudah ada Pak ya, di sekolah saya sudah ada komunitas praktisinya. Kebetulan juga saya salah satu koordinatornya gitu ya Pak. Di sana kami juga sudah mulai rutin untuk membahas, membuat pembelajaran gitu, bagaimana pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, yang berpihak pada murid gitu. Kami melakukan pertemuan. Mungkin sementara ini sih kami masih fokusnya itu memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan gitu Pak, dengan memberikan ice breaking, membuat kemudian memanfaatkan media sosial itu yang sedang kami lakukan. Mungkin kedepannya itu bisa juga saya manfaatkan untuk ya membahas soal-soal AKM gitu Pak ya. Kemudian juga membahas permasalahan anak gitu, apa yang sedang terjadi di kelas masing-masing sehingga bisa didapatkan solusi bersama dari komunitas ini gitu Pak. Oke, itu Bu. Ini dari pengamatan Ibu ya pada saat pelaksanaan PTS Ibu kemarin ya. Mungkin kalau saya kasih nilai dari angka 1 sampai 10 nih, menurut Ibu siswa Ibu itu ada di angka berapa ini Bu? Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 itu mungkin masih 5 sampai 6, Pak. Melihat dari nilainya yang kecil-kecil itu, Pak. Soalnya ya nggak sampai separuh kelas gitu yang capai KKM. Masih ya sekitar 40% mungkin, Pak, yang baru mencapai KKM gitu. Jadi agak miris juga ini, Pak, sedih, campur kecewa juga gitu loh. Semangat tuh Bu, harus itu. Nah, jadi Iya, kalau saya dengar tadi antara 4 5 5 ya Bu ya, sampai 6, iya. 5 sampai 6. Nah, kalau saya boleh tahu, Ibu pengennya anak-anak Ibu berada di angka berapa ini Bu? Iya, pengennya tuh ya ada di 8 sampai 9 gitu ya, Pak ya. Jadi anak-anak bisa mencapai KKM, nilainya meningkat lebih baik lagi gitu di penilaian akhir tahun nanti. Ya, Oh, Pak. nah, itu tadi sudah saya dengar juga nih Bu ya, kiat-kiat Ibu tadi ya. Nah, ini khusus untuk anak sendiri nih Bu, dalam menyambut atau menerima pelajaran Ibu Widuri. Kalau Ibu boleh tahu nih, kalau saya boleh tahu nih, anak-anak menerima pelajaran Ibu Widuri ini dengan emosi yang gimana ya? Apa senang atau menerima atau gimana ini Ibu? Mhm. Oke, kalau misalnya itu kan saya juga sudah mulai menggunakan roda emosi gitu ya Pak ya. Saya tanyain bagaimana perasaannya sebelum belajar gitu. Mereka ya fine-fine aja gitu, senang. Setelah belajar juga misalnya yang awalnya cuma biasa aja, nggak apa-apa gitu. Pas setelah belajar berubah jadi senyum gitu, emojinya senang. Setelah belajar katanya enak gitu. Ada ibu kasih games misalnya kasih soalnya pakai quizzes, terus ada yang nyanyi-nyanyinya gitu, jadi merekanya senang. Jadi kan makanya saya pikir, oh berarti ini kalau ujian bisa ini, mereka paham gitu ya. Ternyata setelah dicek tadi ya Pak ya, nilainya belum maksimal gitu. Oke. Nah, tadi sudah saya tangkap ini Bu ya, Ibu tadi pakai Iya. kuis atau apa ya? Kalau boleh tahu nih, bisa nggak ini apa penerapan PTS Ibu tuh? Ini kalau boleh tahu ini ya, eh, kalau kuis bisa nggak dijadikan untuk alat untuk ujian PTS seperti itu? Oke, nah kalau misalnya PTS di sekolah itu Pak, dari sekolah kan memang sudah memintanya ada sistemnya sendiri gitu ya, harus
nge-print soalnya yang seperti ini. Jadi belum memungkinkan untuk menggunakan Quizizz. Sementara ulangan harian itu sudah saya gunakan. Makanya mungkin nilai anak-anak jadi bagus itu karena mereka seneng kan pakai Quizizz, ada musiknya, ada gambarnya, terus warna-warni gitu kan Pak. Jadi itu mungkin yang membuat perbedaan nilai gitu antara ulangan harian dan PTS gitu. Nah, dari kesepakatan sekolah Ibu ya, ini yang saya perlu tanyakan ini Bu Widuri. Kenapa nggak dicoba nih untuk menerapkan pakai Quizizz ya untuk menilai ya ujian PTS atau ujian PAS itu ya di kelas Ibu tuh Bu. Gimana itu Bu? Kalau dicoba diterapkan itu Bu. Ada nggak solusi-solusi lain misalnya dari kepala sekolah untuk menanggapi seperti itu Bu? Oke, jadi kalau misalnya kenapa nggak pakai Quizizz pas PTS itu karena ada beberapa siswa kebetulan yang belum punya HP sendiri, Pak. Jadi Oh, kalau misalnya mau ujian kan kalau PTS itu berbarengan semuanya langsung. Jadinya ada anak tuh masa mereka diem gitu ya, nunggu mau pinjam HP temennya gitu. Jadi itu yang ditakutkan itu Pak. Jadi malah nanti memberatkan orang tuanya. Sementara kalau misalnya ulangan harian itu kuisisnya tuh ada yang mode kertas juga sih sebetulnya Pak ya. Kemudian juga bisa berkelompok. Saya waktu itu nerapinnya kelompok. Jadi yang nggak ada HP bisa barengan sama temennya gitu. Ya mungkin nah bisa dibicarakan lebih lanjut lagi dan kepala sekolah bagaimana kalau misalnya untuk memanfaatkan teknologi gitu ya Pak ya, biar bisa iya. lebih semangat lagi anaknya. Nah, tadi saya dengar tadi Ibu menerapkan Quizizz-nya pakai Ethermode ya itu. Mm-mm. Eh, bisa juga itu Bu untuk mengganti siswa yang nggak ada HP itu Bu. Ya, itu kendalanya tadi karena mau soalnya tipe AKM tadi, Pak, harus yang banyak panjang itu jadi membingungkan gitu kan ya. Sementara kalau ulangan harian saya kasih soalnya yang simpel gitu kan. Pilihan ganda yang ya simpel, nggak ada yang terlalu banyak teks panjang apa segala macam itu. Jadi itu perbedaannya karena harus berbasis AKM diminta dari dinas gitu ya. Iya, oke. Jadi saya udah menangkap dari ya rencana-rencana Ibu. Nah, jadi rencana Ibu ke depannya ini maunya gimana nih Bu? Untuk ke depannya nih Bu. Oke. Ya, pertama tadi ya dari memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak, biar anak-anak itu mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhan belajarnya, sesuai minat belajarnya, sesuai profil belajarnya, sehingga apa yang dipelajari itu lebih bermakna, lebih membekas gitu ya pada mereka dan jangka panjang gitu materi yang diserapnya. Kemudian juga saya akan memaksimalkan lagi latihan soal-soal berbasis AKM setiap harinya gitu. Jadi mulai menyisihkan waktu lah gitu ya Pak ya, meluangkan waktu untuk membuat soal-soal AKM gitu, biar bisa dipelajari anak setiap hari, meluangkan waktu untuk ya apa ya, memetakan kondisi anak gitu. Karena bisa berubah gitu kan Pak ya, misalnya yang awalnya mereka sukanya misalnya sukanya nyanyi, misalnya sukanya menggambar itu kemungkinan bisa berubah ketika mereka kenal sama temannya, oh ternyata enak ya belajar kayak gini. Itu mungkin bisa berubah. Jadi lebih dioptimalkan lagi gitu untuk melihat minat dan profil belajar anak gitu. Oke. Dari beberapa rencana Ibu tadi ya, ini ada tidak rekan dari Ibu Widuri yang bisa diajak berkolaborasi untuk ya untuk membantu kegiatan nantinya Ibu Widuri? Iya, jadi kalau misalnya rekan ada Pak, kebetulan saya mengajar kelas 5A, ada wali kelas 5B itu yang bisa saya ajak gitu ya, berbagi, bekerja sama gitu, namanya Pak Alvin gitu ya. Kebetulan selama ini juga kita sudah sering sharing-sharing gitu Pak. Misalnya saya ketemu metode ini, saya ketemu cara gini gitu, saya bagikan tuh ke Pak Alvin gitu. Pak, saya tadi coba ini loh ke anak-anak, ternyata mereka suka, coba Bapak terapin juga di kelas. Sering gitu kita. Pak Alvinnya juga kalau misalnya ketemu apa, dia juga suka kasih tahu gitu ya. Kita sering cerita-cerita gitu Pak pada saat di kantor gitu.
Selain Pak Alpin, ada lagi nggak selain Pak Alpin Bu Widuri yang bisa membantu? Oke, nah selain Pak Alvin itu kan karena kita sama-sama ngajar kelas 5 ya, jadi lebih nyambung untuk materi pembelajaran ya. Selain itu juga saya udah sering sharing juga ada guru di kelas 6 gitu yang sesama CGP juga gitu. Jadi kami yang kebetulan juga menggiatkan komunitas di sekolah gitu Pak. Jadi benar-benar kami sharing apa yang dibutuhkan oleh guru nih, apa yang harus kita pelajari sama-sama, apa yang harus kita tingkatkan. Jadi bisa sama-sama, jadi bisa saya minta tolong gitu ya sama Bu Putri juga bisa membantu saya untuk mengatasi masalah saya ini gitu. Oke, rupanya Ibu Widuri ini didampingi Bapak dan Ibu hebat ini. Iya, alhamdulillah Pak. Eh, dari rencana-rencana Ibu nih Bu ya, kalau boleh saya tahu ini, target ini pasti punya target nih Bu ya untuk kedepannya. Apalagi Ibu ya dalam beberapa bulan nanti kan akan menghadapi PAS ini ya. Nah target Ibu ini Bu, saya mau tahu ini target Ibu Widuri dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi itu pasti punya target. Nah itu targetnya gimana nih Bu? Oke, nah Target. untuk target gitu ya Pak ya, ya saya mesti meningkatkan nilai anak di penilaian akhir tahun ini gitu ya, harus bisa maksimal, harus bisa mencapai KKM. Jadi sebisa mungkin saya melaksanakan rencana saya itu secepatnya, sesegera mungkin gitu. Untuk latihan soal udah saya tekadkan gitu mau mulai besok ini Pak, kemudian saya rutinkan terus, karena hal yang rutin itu bisa membuat ya terbiasa gitu kan Pak ya, jadinya nilainya Benar. juga akan maksimal. Jadi targetnya dalam ya penilaian akhir tahun nanti semesteran itu nilai anak sudah baik gitu Pak. Amin. Pasti Ibu kan punya target ya, target kalau menurut saya tuh target untuk apa jangka pendek ya, jangka panjang ya Bu ya. Nah itu kalau jangka panjang itu gimana nih Bu untuk kedepannya? Oke, jadi kan ini iya, jadi Halo? kan Pak ya, iya, halo. Iya, jadi Pak, untuk murid saya di kelas 5 ini kan dia setelah tahun ini akan naik ke kelas 6 tuh, bukan saya lagi yang mengajar. Jadi jangka panjangnya itu saya akan menerapkan rencana-rencana saya ini ke tahun ajaran baru gitu, ke murid-murid baru. Jadi dari awal sudah saya gunakan gitu rencana-rencana tadi yang mulai memberikan latihan soal AKM, kemudian juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada saat ujian nanti, mau PTS, ujian semesteran itu lebih maksimal ya, harapannya itu lebih bagus dari yang tahun ini gitu Pak. Oke, luar biasa Ibu Widori. Nah, dari percakapan kita tadi Bu ya, apa sih perasaan Ibu Widori sendiri nih setelah berbicara ke saya nih? Kalau boleh tahu Iya, nih gimana? ya Pak, alhamdulillah lega banget ini rasanya Pak. Jadi apa yang membekas membenak gitu ya di pikiran gitu ya, apa yang mengganjal di hati itu bisa tersalurkan. Alhamdulillah gitu. Saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan saya juga tahu jadi apa rencana-rencana yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Terima kasih ya Pak Gani. Oke Bu, sama-sama. Jangan jangan sungkan-sungkan Bu Widuri untuk berbagi itu Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Widuri bisa berbagi ya. Saya juga dapat ilmu baru ini dari Ibu Widuri ini. Nah, ini Bu apa terakhir ini. Saya mau tanyakan ke Ibu Widuri ini. Setelah Ibu Widuri tadi mengatakan ya lega atau apa, maksud saya tuh gini, besok Ibu Widuri mau action ya ke anak murid ya, mau mengasih apa soal-soal AKM, terus cara pembelajaran juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan ice breaking dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya Ibu Widuri
ada kendala-kendala atau apa, bolehlah dibagi sama saya untuk curhat-curhat, nggak apa-apa kalau misalnya ibu mau curhat-curhat atau ya mau berbagi praktik lah ya, boleh, nggak apa-apa. Itu yang saya harapkan kepada Iya. ibu. Iya siap Pak, nanti saya japri ya Pak kalau misalnya saya mau sharing-sharing cerita-cerita lagi ya Pak. Oke. Gimana Ibu Widuri? Cukup atau gimana ini? Iya alhamdulillah Pak sudah cukup, saya juga sudah bisa menemukan gitu rencana-rencana yang harus saya lakukan untuk meningkatkan nilai anak ke depannya Pak. Ya terima kasih Pak Gani atas waktunya. Ya Bu Widuri, sama-sama. Ya oke. Saya mohon pamit ya Bu Widuri. Iya Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam.